daerah transmigrasi itu sejak dirancang itu sudah NKRI. Sejak dirancang itu sudah NKRI. Ada dari berbagai etnis, dari berbagai daerah, dari berbagai agama. Itulah makanya saya selalu mengatakan program BPIP untuk desa Pancasila itu yang paling cepat merespon pasti desa-desa yang terbangun atas daerah trans. Karena sejak awal mereka sudah hidup rukun. Dan selama ini kita belum pernah, jangankan melihat, suara angin saja. Adanya konflik di daerah trans antar agama, antar etnis, itu belum pernah. Nah kalau sampai ini terjadi, berarti apa yang disampaikan di Tempo, bahwa upaya untuk infiltrasi daerah-daerah trans dengan paham radikalisme itu berarti berhasil. Dan itu yang paling bertanggung jawab, yang pertama tentu adalah NU, baru Kementerian Desa. Ya harus NU dulu, karena NU yang punya negara. Kementerian Desa kan hanya punya transmigrasi, tapi NU ini yang punya negara. Itulah Pak Muhaimin mengatakan bahwa NU adalah safety belt, sabuk pengaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemarin saya kedatangan tamu Bupati Merauke. Bupati Merauke. Saya bilang, Pak Bupati, saya diusung PKB, saya minta satu, sediakan lahan di perbatasan. Dan kita akan bikin logo NU besar di sana, dan saya akan bikin logo-logo NU di seluruh perbatasan di Indonesia sebagai wujud bahwa NU adalah safety belt Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang diuntungkan itu bukan hanya urusan bangsa dan negara secara umum, tapi urusan Pak Semi juga untung. Karena apa? Orang nggak akan lagi mempermasalahkan perbedaan agama, pluralisme, meskipun itu sesuatu yang sebenarnya sudah lama, nggak perlu diperdebatkan karena NU sudah final. Nah hari ini kita bicara tentang pertanian bersama-sama dengan LPP PBNU. Tentu kita juga berharap banyak hal yang bisa kita lakukan, bukan sekedar konten-konten pertanian. Konten pertanian adalah core, tetapi ekosistemnya kita juga selalu bicara tentang ideologi kebangsaan, politik kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pluralisme, dan lain-lain. Saya tadi mengikuti rangkaian acara ini rasanya ini bukan kegiatan Kemendes, ini kegiatan LPP PBNU. Jadi ada Indonesia Raya, ada Yalal Waton, ada bacaan Ayat Suci Al-Quran, ada sholawat badar, itu khas NU. Nah, untungnya Yalal Watonnya sudah dimodifikasi sehingga tidak 2 kali. Kalau 2 kali capek gininya itu loh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah makanya saya sangat bersyukur pada hari ini kita bisa bersama-sama bersinergi dengan Kementerian Desa, dengan Kementerian Pertanian, dengan IFAD, dengan LPP PBNU, yang kesemuanya itu tentu tidak ada lain semata-mata untuk kepentingan bagaimana bangsa kita, warga kita, utamanya yang ada di desa-desa, lebih-lebih lagi yang ada di pedesaan, yang di luar Jawa dan seterusnya, yang masih sangat membutuhkan sentuhan kita, bisa kita berikan satu ruang yang cukup untuk melakukan percepatan peningkatan dalam 2 hal, yaitu peningkatan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. 2 hal inilah yang menjadi catatan Pak Presiden yang disampaikan ke saya beberapa waktu pada saat saya dipanggil
untuk mengemban amanah sebagai Menteri Desa. Itulah makanya di Kementerian Desa kita coba bangun sebuah narasi yang merujuk kepada Perpres 59 tahun 2017. Di mana Perpres 59 2017 merujuk pada konvensi PBB yang terkait dengan SDGs atau Sustainable Development Goals yang ditandatangani oleh 193 negara di dunia. Kita coba, kita lokalkan, kita landingkan pada level desa, akhirnya kita rumuskan sebuah arah pembangunan desa yang kita sebut dengan SDGs Desa. SDGs Desa memiliki kekhasan, yaitu goals yang ke-18, di mana tujuan pembangunan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di dalam Perpres 59 2017 itu ada 17 goals, sama dengan yang ada di PBB, tapi yang di desa ada 18, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Sementara goal pertama desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, dan seterusnya, itu kita melokalkan konsep-konsep yang ada di tujuan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur di dalam Perpres 59 tahun 2017. Nah, inilah yang kemudian menjadi target capaian kita. Ada 222 indikator untuk yang mau diraih di dalam SDGs Desa. SDGs Desa bukan sekedar mengindonesiakan, tetapi pelokalan tersebut betul-betul diletakkan pada konteks budaya desa. Itulah makanya gambarnya pun beda. Misalnya desa tanpa kemiskinan, kalau tidak salah gambarnya itu wakul. Ada yang paham wakul enggak ya? Wakul itu tempat nasi. Oh, bukan, tabungan. Kemudian desa tanpa kelaparan, gambarnya tempat nasi. Meskipun ini tidak terlalu pas juga, karena ketika di teman-teman di Papua tidak selalu nasi misalnya. Tetapi paling tidak ini akan lebih memudahkan kita, utamanya di warga desa. Kita ngomong desa tanpa kemiskinan, saya yakin semua warga desa akan sepakat dengan itu. Nggak usah banyak diskusi. Kalau ada kepala desa ngomong, saya kepingin target utama kita adalah desa tanpa kemiskinan. Pasti hampir semua warga masyarakatnya akan bahagia dengan itu. Karena memang pada hakikatnya kita ingin sesuai dengan arahan Pak Presiden, dana desa dirasakan sebagian besarnya oleh masyarakat kelas menengah ke bawah di desa, bukan dirasakan elitnya. Itulah makanya kita sangat memahami kalau hari ini ada beberapa kepala desa yang tidak berkenan dengan Perpres 104 karena di sana ada 40% dana desa untuk BLT. Tetapi harus diingat bahwa keberpihakan pemerintah sampai hari ini harus total kepada warga miskin. Harus total utamanya warga miskin ekstrim yang nyatanya hari ini mengalami peningkatan karena pandemi COVID. Jadi perintah 40% paling sedikit BLT untuk dana desa untuk BLT adalah bentuk kecintaan dan perhatian pemerintah terhadap warga miskin kita yang ada di desa. Ini perlu saya tegaskan supaya tidak salah paham. Urusan nanti pembangunan infrastruktur dan seterusnya masih disiapkan juga. Kalau kita hitung dari 100% dana desa, kemudian ada norma 40% untuk BLT, yang 60% itu masih sangat fleksibel digunakan untuk pembangunan desa sesuai dengan hasil musyawarah desa. Jadi tidak ada yang kemudian merugikan pembangunan di desa. Justru sebaliknya, Perpres 104 memberikan dukungan yang kuat bagi percepatan pembangunan di desa, utamanya dengan harapan dan target yang disampaikan oleh Bapak Presiden, 2024 Indonesia harus 0% warga miskin ekstrim.
Nah, inilah yang harus kita pahamkan kepada seluruh kepala desa, karena pada hakikatnya tidak ada kebijakan yang kemudian merugikan siapapun. Kalau toh kemudian ada pertanyaan, ada permasalahan, misalnya tempat saya nggak mungkin, tempat saya sudah tidak ada warga miskin sebesar itu. Kita petani, kita cermati satu persatu di sudut kampung, paling kita akan menemukan 50 yang belum menerima jaring pengaman sosial, yang itu kemudian harus ditangani dengan BLT. Ya itu lakukan saja, nggak usah kemudian khawatir, karena plotting anggaran itu sudah jelas ada di desa, nggak usah khawatir. Pada saatnya nanti pasti akan ada solusi-solusi terhadap selisih yang tidak diimplementasikan. Yang penting prinsipnya adalah tidak boleh lagi ada warga miskin di desa yang tidak mendapat sentuhan dari pemerintah. Itu prinsip Perpres 104. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan kegiatan pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan. Yang pertama, bahwa program harus juga diarahkan untuk membantu desa, mempercepat pencapaian 18 tujuan SDGs desa. Jadi program-program IFA, TEKAD, dan berbagai program lainnya, itu seharusnya merujuk pada rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari proses analisis terhadap pengumpulan data desa berbasis SDGs desa.